gimana tips menjaga berat badan biar segitu-gitu aja, biar ideal terus gitu? Itu emang bisa ya? Atau gimana? Nggak hanya untuk yang mau menurunkan berat badan aja, buat yang dia sekarang ini sudah ideal, memang seharusnya dipantau berat badan itu. Jadi banyak banget yang bilang makanan di rumah sakit itu nggak enak. Kenapa sih ada statement masakan rumah sakit itu nggak enak? Atau karena bergizi jadi nggak enak? Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Pernah nggak sih Mbak ngalamin kejadian lucu gitu selama jadi ini ahli gizi di rumah sakit gitu? Atau misalnya pernah nggak nanganin ada di IGD kebetulan karena tadi takut darah ya di IGD nggak ada orang terus banyak nolongin gitu pernah atau nggak? Kalau yang kayak gitu kayak enggak Enggak sih. sih, iya. Lebih ke ranahnya ke gizi aja. Hmm. Cuma kalau untuk pengalaman unik atau lucu gitu, lebih karena rutinitas itu kan kegiatan ahli gizi itu kan edukasi, Ya, nyeramahin gitu ya, ya. ya, Heeh, ya, oke. jadi ngobrol sama pasien, keluarga pasien. Nah, ada yang kayak misalnya pasien DM, pasti kaitannya tuh lebih lebih kompleks kita edukasi sampai ke porsi-porsinya makan misal. Nah terus kan bisa kayak ini loh nasi setara sama singkong berapa potong kayak gitu. Terus buah-buahan juga. Jadi semua kita apa namanya konsul gizi itu ya seperti itu. Terus nanti buah buah mangga seporsinya itu 3/4 buah ya ibu gitu. Terus nah, ntar pasiennya pasti keseringan gini, tanggung banget sih, masa cuma satu buah aja nggak Nggak boleh, boleh, kayak ya, gitu. ya, Nah, jadi ya, ya, kayak ya. yang kata-kata nanggung itulah Iya, akhirnya yang iya. kayak, Ilmu nawar ya. sayang Jawa ya. iya, Jatuh aja belum 5 menit diambil iya, loh. gitu. Jadi itu masih sering sih Iya. sebenarnya Oh iya, oke, sini. oke, oke. Jadi kesadaran untuk takaran gizinya masih ini ya, kurang ya. Kalau Erin sendiri ada nggak kejadian lucu? Apa ya, nggak lucu sih, tapi Nggak lucu tapi ketawa. enggak, tapi apa ya, unik juga nggak apa ya, seringnya ini sih di nggak diajak apa ya, seringnya tuh nungguin pasien makan gitu loh. Kenapa gitu? Jadi mau Heeh, edukasi heeh. tapi udah ini nggak mau makan nih bu apa mbak kayak gitu kan, ini nih biar mau makan ini ya ditungguin dulu, terus jadinya saya nungguin pasiennya disuapin gitu, saya Oh, nungguin iya, sambil iya, ngasih iya, edukasi iya, kayak iya. gitu kan, tapi Heeh. ya agak kurang ini ya fokus gitu kan. Iya, Tapi kan heeh. pendekatan personal ya, Iya, jadi kan Iya, benar, 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 deketnya benar. lewat itu kayak Oh gitu. iya, jadi Heeh. polisi makanan ya Iya, berarti ya. Atau jadi kalau ngawasin gitu, ayo bu lagi bu semangat bu kayak gitu. cheerleader untuk pasien makan ya, nge-support gitu. Ayo masih setengah bu lagi bu Iya, makan lagi. kalau kalau anak-anak juga gitu juga. Kalau anak-anak biasanya tuh baru lihat kita masuk kayak gitu aja ya, Nah, itu udah nangis. menangis Iya, ya apalagi karena pas kita ngeluarin Medlin gitu ya, mau ngukur mau kayak gitu kan, ngukur. udah kejer kayak gitu. Kayak aduh aku ini kok nggak ngomong ngapa-ngapain kok kayak gitu, aku cuman mau ngobrol aja Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Pernah nggak kayak misalnya lagi di bangsal edukasi terus bilang, "Bu, infusnya habis." Gitu pernah nggak? sering juga. Nah, Sering karena juga. kan kita pakai seragam ya, Iya, benar. kadang seragamnya sama, jadi kan para penunggu pasien ini, pendamping pasien ini pasti kan ngiranya kita kadang ada yang manggil kita suster, Iya. manggil kita dokter, Dokter, iya. baru datang, padahal baru mau perkenalan kan gitu. Terus udah dibilang tadi infusnya habis ini atau tolong gantikan, tolong apa, tetap kita jawab, tetap ini ya tetap kita layani kayak biasanya. Oke, oke, oke. Nah, aku penasaran nih kalau misalnya perawat kan dipanggilnya suster gitu, dokter dokter, bidan bidan. Kalau ahli gizi ada panggilan khusus gitu nggak? Belum ada ya, Enggak apa ya? Mbak Apa Gizi, gis-gis Mbak gitu? Gizi Enggak ya, Enggak, tidak enggak gizi. ada. Itu saya langsung kenalan aja ya, maksudnya iya. kan dengan Elisa, terus saya tinggal ada yang bilang Bu Langsung bilang Elisa, gitu Mbak ya. Elisa kayak gitu. Gitu. Langsung Nama nama gitu ya. Mungkin bisa diusulin itu, Mbak. Jadi ada panggilannya gitu. khusus ya. Iya, khusus biar nggak apa ya? Nggak salah gitu kan. Sekarang kan kalau perawat ada nurse, ada gitu ya. Mungkin nutrisionis. Kalau nutrisionis itu gimana? eh ahli gizi Mm-mm. itu memang kita penyebutannya itu kan berdasarkan lulusan kita ya. Kalau S1 D4 terus D3 itu kan masih nutrisionis. Ya. Maksudnya itu adalah
kita memang mempelajari ilmu gizi yang mana wewenang kita belum sampai ke asuhan gizi, Ya. ke yang tadi gizi klinik. Kalau memang kita mau memberikan asuhan gizi klinik, itu syaratnya memang harus sekolah profesi. Oh, Sama iya. halnya seperti perawat, lanjut nurse. Ya. Kayak gitu. Farmasi S1 lanjut Ambil apoteker. apoteker, Nah, kayak gitu. Nah, ahli gizi itu dari S1 ilmu gizi itu lanjut ke dietitian gitu. Nah, kalau sekarang alhamdulillahnya ini saya sendiri maksudnya itu juga sekarang lagi menempuh dietitian itu. Tuh. Jadi sedang tetap berproses ya, Iya. meskipun sudah di istilahnya ya zona nyaman juga, tapi tetap harus Upgrade jenjang karir, ilmu. ya, upgrade ilmu gitu. Mantap, demi nutrisi pasien-pasien ya, biar besok sembuh gitu. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kalau penjelasan sama orang tua bahwa makanan kemasan tuh sebenarnya tinggi kalori, tinggi gula, itu sebenarnya juga udah dijelasin ya kalau ke pasien ya sebenarnya gitu. Kalau tanggapan Mbak berdua nih tentang makanan-makanan, misalnya anak-anak tuh banyak yang nggak mau makan makanan normal gitu, sukanya wafer, susu kemasan. Itu sebenarnya baik atau tidak sih? Apalagi kan orang tua banyak yang mikir gini, nggak apa-apa Mbak, dikasih aja daripada kosong nggak makan sama sekali gitu. Ya gitu. Gimana kalau dari Mbak Elisa dulu? Itu kayaknya lebih ke orang tua yang kita kan pengennya anak tuh nantinya berprestasi, Ya. ya kan, lebih baik dari orang tuanya. Nah, kalau bisa memang kita tuh harus penuh perjuangan memang untuk ngajak anak ini ke bener-bener makan makanan yang real food, maksudnya makanan ayam ya ayam, bukan ayam dalam bentuk sosis atau Iya. apa. Nah, karena perbedaannya itu sangat jauh. Untuk perbandingan ayam opor aja, ayam opor itu kan anak-anak udah dapat proteinnya, lemak dari santannya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sosis itu kalau biasanya kita ngajak bareng. Jadi kalau pas edukasi kita ngajak bareng, biasanya makan apa, anaknya senangnya apa Bu gitu kan, ada nggak dibawa nggak, yuk kita baca bareng-bareng yuk ininya komposisinya gitu. Misal kayak sosis tadi, akhirnya kita tunjukkan, loh ternyata ini ayamnya hanya 30% loh, nggak ada setengahnya gitu kan. Kayak eman-eman banget anak kita mengkonsumsi yang seharusnya dia banyak protein, banyak lemak, tapi malah minim gizinya kayak gitu. Oke. Kalau dari Erin gimana? Iya, ya kayak yang jelasin Mbak Elisa tadi ya, kayak sekarang kan juga anak-anak banyak yang konsumsi minuman-minuman Iya. yang apa namanya manis-manis dan nggak hanya sehari sekali Sekali, iya, kayak gitu banyak kan. kali. Nah itu juga kita bisa ngeliatin, misal kayak susu aja lah, susu kan kita nggak dalam susu kotak itu kan nggak semuanya susu tuh yang full bener-bener 100% susu. susu Ada gitu ya. yang kandungan utamanya, komposisi utamanya itu kayak gula kayak gitu kan. Nah, jadi kita juga ngejelasin aja nih, oh ternyata di ini tuh nggak full lah susunya kayak gitu, lebih baik ke balik lagi ke makanannya, makanan utamanya kita kayak gitu. Oke. Kalau tadi yang tips biar anak itu dengan kendala dia daripada kosong Bu, nggak mau makan apa-apa, udah dikasih jajan aja, itu sebenarnya cara ngatasin hal seperti itu tuh gimana sih gitu? Anak-anak tuh identiknya tuh kalau tidak disiplin dari kecilnya, maksudnya biasanya kita tarik ke belakang, kita tanya, biasanya makannya bareng sama orang tua nggak Bu gitu, makannya di meja makan duduk bareng gitu nggak, atau sambil main atau apa. Nah terus anak-anak biasanya senangnya tuh kan cemilan ya, cemilan. Jadi kayak Erin tadi bilang, oh dia edukasi ke ibunya, ayo bikin modifikasi yang seolah-olah anaknya ini makan snack. Iya. Misal kayak tadi omelet atau perkedel, kan kita nggak kayak nasi ini nasi. Nah, mungkin anak-anak udah ngelihat piring isi nasi, enggak mau Iya. gitu kan. Iya, iya, Nah iya, terus iya. kalau misalnya ayo ini jajan gitu, padahal yang kita maksudkan itu tadi
perkedel itu sudah ada karbohidratnya bentuknya kentang, proteinnya telur, masih bisa diisi cincangan daging, terus ada sayurnya juga, terus lemaknya juga dari yang menggoreng tadi kan pasti ada lemaknya juga. Itu kayaknya udah bentuk komplit ya untuk anak-anak kayak gitu. Lebih ke Berarti situ. sebenarnya tuh kunci dari anak mau makan atau enggak dari ibunya nggak sih? Ibunya malas masak Betul. atau Iya, enggak? sama disiplin tadi Iya. dari kecil. Mungkin kalau yang anaknya belum sekolah, kadang kita problematika ibu-ibu tuh banyak ya. Kita juga Iya. nggak bisa nyalain ibunya sih. Kadang apalagi ibunya bekerja juga, mungkin udah di kerjaan capek, nyampe rumah udah masak, anaknya nggak mau makan. Iya. Sakit Pasti hati. emosi kan. Iya, Nah, tapi heeh. tantangan seorang ibu beratnya ya di situ. Jadi tadi gimana anaknya bisa makan, ya kita disiplinkan dulu. Misal kalau makan itu dari kecil ya harus diduduk, nggak ada namanya nonton dulu. Nah, ada juga yang banyak kok, kita kalau pas penyuluhan atau konsultasi gizi pasti pada bilang, lah maamnya banyak tuh kalau pas sama nonton TV loh, sama main HP gitu kan. Nah itu nanti dampaknya itu nanti pas sekolah itu biasanya gini, di sekolah itu kan biasanya ada jam makan, apalagi sekarang ada MBG gitu Iya. kan, kok nggak mau makan, nanti ibunya ngerasanya gini, padahal di rumah makannya banyak loh gitu, tapi kok di sekolah malah nggak mau makan ya. Bisa jadi karena nggak disiplin ini tadi, si anak itu nggak sadar proses makan. Nah jadi kalau di sekolah itu kan pasti dia duduk Di meja, makan, iya, ya, makan. ambil sendok makan. Nah itu kan proses makan seperti itu. Nah karena dari kecilnya itu tidak disiplin makan itu duduk, dia jadi tidak sadar kalau dia itu melakukan makan itu tadi. Nah memang kita tantangannya buat ibu-ibu kayak gitu, dengan keadaan yang menekan seperti tadi, kita pengennya butuh cepet karena pasti banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yang banyak banget lah ya gitu, jadi kita pengennya tuh cepet, ayo cepet makan cepet masuk. Nah tadi jadi tantangan ibu-ibu tuh tadi, tapi insya Allah kalau misalnya diterapkan disiplin dari kecil, makan itu duduk tanpa harus nonton, anak itu akhirnya sadar, oh makan itu seperti ini, duduk makan sendok sambil menikmati makanan yang disajikan tadi, masakan ibunya gitu. Oke, oke. Jadi semangat nih. Maksudnya semangat belajar ya. Iya, bekal ya. Iya, bekal, jadi bekal. Oke. Oh, nah, tadi kan kita bahasnya anak-anak ya, gizi untuk anak-anak. Sedangkan kalau untuk orang dewasa kayak yang penderita hipertensi, penderita diabetes, menderita asam urat, itu kan juga banyak ya bertanya-tanya. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, terus kita makan apa gitu. Kayak contohnya pasien hipertensi ya. Nggak boleh asin-asin bu, nggak boleh lemak santan-santan, nggak boleh lemak-lemak, nggak boleh sayur ini sayur itu, terus pasiennya bingung. Alah bu, yang penting juga makan gitu. Kan pasti pernah ya menemui yang seperti itu. Nah, kalau tips untuk yang mungkin usia dewasa dengan komorbiditas penyakit itu gimana mungkin dari Erin? Untuk makan sehatnya ya. Iya. Tipsnya memilih makanan. Nah kan kita kalau untuk yang penderita-penderita misal contohnya hipertensi, nah kita harus mengurangin garam kayak gitu. Nah kan kalau hambar ya, kalau kita nggak makan garam kan Garam, ya. hambar kayak gitu. Apalagi kalau ada pasien yang maemnya itu susah. Nah, kalau nggak bisa langsung ini ya kita bertahap aja. Misal nanti kalau di rumah ya mboko segede ya, sedikit-sedikit dikurangin kayak gitu. Lah selain itu kan nggak hanya dari garam, sebenarnya garam natrium itu kan nggak cuman dari oh garam nih kayak gitu kan, nggak, Iya. sebenarnya kan kecap kayak gitu kan juga ada kan kandungan natriumnya, kayak gitu. Nah, oh ya contoh misal kayak pasien diabetes kayak gitu udah ngomong, aku nih udah nggak maem gula loh bu, misal kayak bilang gitu ya, kan nggak hanya kandungannya itu kan nggak hanya di gula yang Gula bentuk yang gula itu gula aja. putih-putih. Misal di nasi itu kan juga ada, terus misal di tepung-tepungan dan kayak gitu itu kan juga ada ya, nggak hanya dari yang gula yang kita lihat aja kayak gitu. Lah tipsnya ngurangin sedikit-sedikit kayak gitu, terus apa namanya ya milih-milih lah makanannya, kan nggak kita bumbu-bumbuin dengan bumbu-bumbu yang lain agar bisa masuk kayak gitu.
Oke. Kita Kalau main di bumbu kayak gitu. iya sih Mm. bener. Jadi ada eksplorasi rasa juga ya di situ Betul. mungkin. Iya. Kalau garam itu selain garam biar bisa asin mungkin apa ya? Oh, ada. Tapi misalnya kayak selain garam misalnya kayak bentuknya kecap. Kalau kecap asin tuh bisa juga. Iya, karena untuk rasa itu kan pasti kita mainnya di bumbu ya. Cuma balik lagi, eh, kalau untuk rasa lezat, untuk Iya. rasa di lidah kita tuh dibilang enak, itu mayoritas sebenarnya dari masyarakat Indonesia tuh maunya yang asin banget, tuh, yang Atau terasa gurih gitu. gurih banget. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau menikmati menu makanan yang Nusantara itu kan pakai santan tuh rasa gurihnya, Iya, ya kan. Nah, jadi nggak harus yang pedes banget, asin banget tuh nggak harus, tapi lebih ke tadi kita pakai bahan-bahan yang alami tadi, misalnya kayak soto itu juga banyak kan rempah-rempahnya. Nah, biasanya rasa lezatnya dari rempah-rempah itu tadi. Apalagi rempah-rempah itu banyak antioksidan. Nah, jadi kalau bisa mending kita olah makanan kita sendiri, kita tahu kebersihannya daripada yang instan-instan kayak gitu. Oke. Iya sih betul. Karena sekarang kayak soto aja ada bubuk soto, bubuk bumbu soto. Iya. Nasi goreng aja juga bubuk nasi goreng gitu. Nah, itu gimana sih? Boleh atau boleh tapi sedikit atau baiknya tidak dikonsumsi sama sekali kalau bumbu-bumbu kayak gitu? Kembali lagi ya, Rin, karena kita pernah ngalamin jadi anak kos, Iya. ya kan? Yang Iya. kayak mau masak juga nggak mungkin kan? Iya. Akhirnya nyetok sambal sambal instan kayak Iya, gitu. iya. Jadi idealnya memang kalau bisa kita makan itu makanan yang diolah sendiri. Selain dari gizinya kita tahu, kita pilih mana sih yang padat gizi. Itu juga kita tahu kebersihannya, gitu kan. Kebersihannya itu ya banyak macam, karena kita kalau misalnya beli di warung kita nggak ngelihat prosesnya. Atau kalau di makanan pabrik kita pasti kalau untuk kebersihan pasti, Pasti tapi bersih. kandungannya kita nanti yang lebih perhatikan kandungannya. Kayak tadi lah, kayak sosis itu bener gak sih ayamnya banyak kandungannya atau hanya sedikit kayak gitu. Jadi kalau menurut ahli gizi kayak lebih ke lihat situasinya dulu, kayak apa namanya, lihat situasinya yang memungkinkan lebih baik yang mana daripada tidak sama sekali kayak Iya. gitu. Kalau kayak anak-anak yang penting makan dulu deh Bu, dikit gitu. Oke, tadi kan menyinggung rempah-rempah juga ya. Jadi kan sekarang lagi musim sakit juga, musim pancaroba juga gitu. Nah, ada beberapa makanan yang bisa katanya menaikkan imunitas tubuh. Misalnya kayak jamu atau kayak ekstrak ginseng gitu-gitu atau kayak apa ya? Nah, itu tuh beneran memang ada makanan yang berperan untuk menaikkan imunitas kita dan kalau misalnya ada itu apa sih yang direkomendasikan gitu mungkin. Silakan. Oh ya, kalau untuk sistem imun ya, Ya. makanan itu kan bisa dikatakan sebagai bahan bakar ya, bahan bakar untuk imun kita kayak gitu. Nah, ada banyak makanan-makanan yang untuk berguna ya untuk imun kita. Contohnya misal dari protein. Protein itu kan salah satu makronutrien gizi yang berfungsi untuk apa namanya pembentukan sistem imun kayak gitu juga. Nah, selain dari protein juga dari buah dan sayur. Nah, buah dan sayur itu kan kayak akan apa namanya protein dan mineral dan vitamin kan ya. Mineral dan vitamin itu juga merupakan sumber antioksidan ya si buah dan sayur itu. Nah, contohnya kalau misal dari sayur brokoli misal Iya. ya, brokoli kan ada yang apa namanya menganggap wah ini nih bagus gitu. Emang brokoli itu juga bagus, dia banyak sumber vitamin dan contohnya ada vitamin A, vitamin C, vitamin E kayak gitu ada nih di brokoli semuanya kayak gitu. Makanya kan ulet-ulet kayak gitu kan suka kan sama brokoli. Saya baru mau bilang sebenarnya brokoli itu enak tapi masaknya repot banget untuk orang yang nggak suka ulet. Buat aku kayak Iya kan, kayak gitu. Nah, itu selain itu kalau dari apa ya buah, mungkin buah kayak
jeruk itu kan juga tinggi vitamin C kayak gitu, terus flavonoidnya dalam jeruk itu juga bagus untuk antiinflamasi kayak gitu. Terus oh iya tadi kayak Ginseng, kunyit, jagung ginseng, gitu. jahe kayak gitu ya, memang benar maksudnya dia juga mengandung antioksidan kayak gitu. Oh ya bawang putih itu juga bisa kayak gitu. Oh, berarti kalau ngunyah bawang putih itu bisa juga ya? Enggak juga ya berarti ya? Berarti vampir itu anti imunitas ya? Itu kayak berarti bawang putih itu bagusnya dikonsumsi gimana buat menaikkan imunitas? Kan bisa kita pakai bumbu lah Oh ya. iya, Kalau kita iya, iya. konsumsi ini ya mungkin ada sih yang dicemil tapi Iya. kan ya Ngemil bawang putih. Itu generasi apa ya? Oke. ya Mungkin dari Mbak Elisa, mungkin ada nambahin? Kembali ke makanan yang alami. Jadi memang kita udah seharusnya mensyukuri ya nikmat keanekaragaman kayak tadi bawang putih. Terus cuma mungkin daya terimanya banyak juga kok pasien kita yang pasien diabetes tuh ini ada racikan kayak tiap pagi tuh dia ngerendam apa namanya bawang putih kayak gitu kan kembali lagi ya yang selama bahan makanan yang alami itu pasti semua banyak zat gizi yang dibutuhkan tubuh dan makanan itu yang beragam tadi jadi zat gizi yang nggak ada di A ada di B ada di Ya. C. Nah kalau kita makan bareng itu kan akhirnya kita pengen zat gizi itu masuk ke tubuh kita jadi lebih Iya, ke iya, yang iya, tadi iya. alami-alami itu kita makan tapi harus beragam. Kalau minum suplemen sama susu itu bisa menggantikan makanan nggak sih Mbak? Sebenarnya kayak gizi-gizi yang nggak ada tadi. Ya pastinya kita lihat dulu susu itu kan cenderungnya kita pengen dapat apanya sih proteinnya biasanya kan. Nah proteinnya itu jika pasien memang daya terimanya untuk makanan yang bentuknya biasa misal kayak ayam dia nggak bisa terus ada gangguan menelan juga itu ya tidak dipungkiri dia harus kita cari sumber protein yang lain contohnya susu itu tadi jadi memang tidak semua bahan makanan itu dianggap tidak baik jadi memang bahan makanan itu ada baiknya di mana tidak baiknya di mana itu semua pasti ada. Kecuali tadi makanan ini ya, makanan instan ya, lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya Iya, itu gitu. mungkin memang mungkin kalau di dalam situasi yang bencana alam yang mau nggak mau kita harus adanya pasokannya serba instan daripada anak-anak kelaparan ya akhirnya mungkin ada biskuit, ada apa namanya mie instan seperti itu tapi kita pun sedikit ada sih pelajaran tentang gizi untuk saat bencana kayak gitu ya memang adanya misalnya instan tapi misalnya kita usahakan ada proteinnya pasti kan ada juga pasokan telur atau apa kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya mie instan tuh kalau untuk bencana ya. Jadi kalau kita makan mie Bencana instan tiap hari, kelaparan. berarti ada bencana. Ada bencana juga tuh. Oh kayak ransum-ransum TNI itu juga ya. Iya, iya. Itu memang khusus kalau misalnya lagi di hutan gitu ya. Ya kan memang kondisinya tidak memungkinkan kan kalau Tapi kalau misalnya lagi di kota gini makan ransum TNI juga buat apa ya? Mending makan makanan langsung ya ya gitu. betul betul. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Gimana tips menjaga berat badan biar segitu-gitu aja? Biar ideal terus gitu. Itu emang bisa ya? Atau gimana? tadi kan yang gizi seimbang tadi ada prinsipnya Iya, ada 4 ya. prinsipnya. Yang terakhir itu kan memantau berat badan secara teratur. Nah, maksudnya itu ya nggak hanya untuk yang mau menurunkan berat badan aja, buat yang dia sekarang ini sudah ideal, memang seharusnya dipantau berat badan itu, karena status gizi tadi ya. Salah satunya dilihat dari berat badan, tinggi badan. Nah, selain itu, misal memang kan ada kadang kendala, nggak punya timbangan gitu, atau punya Biar timbangan. nggak mau ngeliat timbangan kayak gitu. Iya. Tadi bisa dari ngukur lingkar perut. Kalau misal lingkar perutnya udah di bawah 80, itu ya udah aman, ideal. Tapi kalau yang perempuan di atas 80 itu bisa dibilang dia kegemukan kayak gitu. Ada juga ngukur komposisi tubuh ya Rin ya. Jadi
Di gizi pun ada timbangan yang Iya, mungkin agak lebay ya, harus ada berdiri. kayak berdiri terus megang kayak gini. Kayak skuter. Ya, kayak gitu. Kayak skuter. Nah, itu tuh kenapa? Dia kan memang ada aliran listrik yang akhirnya nanti terbaca komposisi tubuh itu, maksudnya ya massa ototnya berapa, lemak tubuhnya berapa, kayak gitu. Nah, itu untuk yang lebih lebih detail ya. Tapi kalau untuk yang gampangnya di rumah ya kayak tadi lah, kalau punya timbangan ya ukur secara teratur. Terus tadi bisa jadi pakai lingkar perut kayak gitu. Jadi biar terpantau terus, naik dikit akhirnya kan aduh gara-gara musim lebaran nih Iya. makan nastar kayak gitu. Ternyata bisa naikin berat badan juga kayak gitu. Oke. Kalau komennya tentang gini, kalau habis makan berat badannya 60, kalau belum makan 59, itu emang ada ya kayak gitu ya? Biasanya ada orang yang gitu gimana? Naiknya sekilo kayak Iya, gitu ya. kalau habis makan 60, kalau sebelum makan 59. Gitu emang iya ya, berarti emang ada ya. Tapi aku waktu itu pernah ya Mbak yang cerita itu loh Mbak. Mbak aku tadi beratnya segini kok habis makan naik segini ya Mbak kayak Iya, gitu tuh kan. Waktu itu aku sempat ragu sih. Ini akunya apa timbangannya Timbangannya. yang salah Salah, kayak gitu. betul. Heeh. Tapi emang aku waktu itu pernah ngalamin juga Mbak. Ngalamin juga ya kayak gitu. Kayak gitu. Ya ini kalau misalnya kita pengen catat progresnya ya, itu memang eh, ngukurnya itu di saat pagi hari. Bangun tidur itu ya. Di saat sudah buang air besar, sudah buang air kecil, dan sebelum makan. Jadi kondisinya pas ngukur itu saat momennya sama. Jadi biasanya kita nggak ada yang apa ya, tadilah ada beda. Jadi Iya. tetap kondisinya sama di pagi hari. Terus kita juga belum makan. Kan kalau makan itu kan macam-macam ya. Iya. Hari ini kita makannya cuma roti aja, belum sempet nih gitu. Ternyata besoknya tuh udah komplit nasi uduk, Iya. ya kan? Nah, kan beda kan? Nah, tapi nanti kita kemarin kita makan perasaan nggak naik, kok ini makan udah naik lagi ternyata. Nah, jadi memang kalau bisa ngukurnya itu momennya pas sama tadi, pas pagi hari, sudah buang air besar, buang air kecil, dan sebelum sarapan. Iya. Jadi kalau tiap hari nimbang, habis makan nimbang itu juga nggak baik juga ya. Bikin ini ya, bikin Overthinking deg-degan. nanti, Bikin ya. overthinking. Sebenarnya emang berat badan tuh nggak yang terus gitu ya, kan tetap naik turun ya. Misalnya pas nimbang pagi nggak bawa HP, nimbang siang ngantongin HP, itu kan berarti ada faktor Iya. juga gitu. Baju juga ya, kalau di rumah pakai daster, kalau di kantor masih pakai rok, baju pakai pin, pakai ID card, pakai ciput. Seberat itu ya. Ya seberat itu juga kayak jadi Tapi pertimbangan. kalau pagi itu insya Allah sama terus ya Mbak ya. Iya. Heeh. Soalnya juga pagi tadi sama nih Mbak kayak pagi kemarin, tapi pas ini kayak gitu kan. Oke, berarti rekomendasinya pagi hari setelah buang air besar, buang air kecil gitu ya. Sebelum sarapan. Sebelum sarapan. Oke. Nah, terus selanjutnya tips rekomendasi menentukan makanan bagi penderita diabetes. Kan banyak ya teman-teman kita mungkin yang kena diabetes. Nah, tipsnya untuk menentukan makanannya itu gimana? Karena banyak di sekitar kita tuh dia gini, saya nggak makan nasi, saya makannya roti gandum gitu misalnya, dan menentukan oh kalau merek yang ini nggak mau, nggak bisa, kalau merek yang ini bisa gitu. Nah, itu sebenarnya tipsnya gimana untuk menentukannya sendiri? Diabetes tuh memang penyakit yang semua orang tuh pengennya jangan sampai kena. Jangan sampai kena ya. Karena kita tahu sendiri diabetes tuh pasti nanti keseringannya banyak komplikasi yang datang gitu kan. Nah, terus penyakit yang memang faktor utamanya itu makanan ya memang diabetes ini. Nah, nanti kalau misalnya untuk pasien-pasien diabetes, kita biasanya share dulu untuk terkait untuk ngejalanin disiplin 3J. 3J itu maksudnya jadwal makannya harus benar, harus disiplin. Jadwal makan tuh maksudnya tiap hari 3 kali sehari makan terus kok gitu, 2 kali snack gitu, tapi jamnya beda-beda. Nah, itu yang kita biasanya edukasi ulang, maksudnya jadwalnya ini harus sesuai itu ya. Sekarang makan jam 7 pagi, besok itu makan juga jam 7 pagi. Kalau hari ini kita makan siangnya jam 12, ya besok juga jam 12. Nah, biasanya kita ngasih tahu ke pasien seperti jam makannya di rumah sakit, tapi menyesuaikan. Kalau misalnya untuk pasien-pasien yang dia itu pekerja, yang dia itu tidak di rumah
makannya mungkin manut slow-nya waktu, nah itu kita menyesuaikan. Yang penting usahakan dulu jadwal makan, terus jenisnya dan jumlahnya. Nah, jenisnya ini tadi kayak nasi putih kayak gitu. Terus jumlahnya berapa sih? Nah, untuk penderita diabetes kita tekankan untuk dari kayak gini, gampangnya. Ngurangnya manis-manis itu kan di lidah terasa. Pasti ya Rin ya. Ini masakan warnanya hitam. Manis apa ya gitu ya. Ternyata enggak manis karena itu rawon misal gitu kan. Nah, tapi beda lagi kalau ternyata itu semur. Yes, Oh, manis. Heeh kan. Nah, itu biasanya kita kasih tahu dulu kalau yang di lidah itu manis, sudah pasti kita ganti atau kayak tadi bumbu yang biasanya tadi manis kita ganti ke yang gurih aja kayak gitu. Nah, ada yang di lidah enggak manis, tapi ternyata kalau dimakan itu banyak gulanya. Nah, contohnya itu dari sumber karbohidrat dan juga buah-buahan. Nah, biasanya kita tekankan fokus ke situ dulu. Tadi, yang sumber karbohidrat. Pasti kalau kita bawa leaflet itu kan banyak banget. Ada juga yang, aduh tulisannya banyak banget. Nah, biasanya kecil lah gitu. Nah, biasanya kita langsung kayak gini. Biar gampang ingatnya ya, Bu, gitu. Kita bagi 3. Nasi, segala nasi. Kalau di Wonogiri ini banyak banget loh nasinya, nggak cuma nasi putih. Nasi Nasi jagung, tiwul. nasi tiwul juga tiwul, nasi banyak jagung, Nah, iya. banyak banget. Nasi Terus goreng. betul. Jadi banyak banget pilihan kan. Iya. Terus umbi-umbian. Umbi-umbian nih mayoritas ibu-ibu bapak-bapak pasien itu senang juga. Nah, terus yang terakhir ini tepung dan olahan. Nah, biasanya tepung dan olahan ini macamnya banyak banget. Cuma kita kembali lagi intinya yang sumbernya ini dari 3 ini itu yang tadi yang dimaksud di lidah itu enggak manis, tapi ternyata banyak mengandung gula. Contohnya sekarang kita bayangin bakwan. Bakwan tuh kan gurih ya, nggak ada manis-manisnya. Tapi ternyata banyak juga kandungan gulanya. Nah, jadi nanti kita lebih ke situ kita arahkan apa sih yang perlu dibatasi. Bukannya artinya, aduh terus makan apa nih? Nggak boleh apa-apa nih, gitu kan. Padahal tadi fokusnya cuma ke yang karbohidrat. Nah, terus nanti kita ada biasanya ngasih tahu gini. Tetap harus butuh, jangan sampai takut makan karena banyak juga pasien yang akhirnya makan dikit gulanya naik loh Mbak gitu. Ya itu, kita belajar bareng, kita kasih tahu dari sumber karbohidrat tadi kembali lagi ke isi piringku. Kenapa sih kok isi piringku harus banyak macamnya? Nah, karena dari sumber karbohidrat tadi walaupun banyak gulanya, kalau dimakan bareng dengan sumber protein, sumber serat, itu dia tidak langsung bikin gula darah ini loncat tinggi kayak gitu. Jadi memang tadi kuncinya itu dari 3J tadi, jadwal makan, jenisnya tadi lebih ke fokus dulu karbohidrat. Kita biar tahu oh ada loh yang di lidah nggak manis ternyata banyak kandungan gulanya. Nah terus tadi jumlahnya. Nah kalau dari jenisnya tadi kalau kita beragam kita agar tidak ada lonjakan yang langsung. Nah, terus nanti jumlahnya ya otomatis nggak boleh porsinya double-double kayak gitu. Kan ada mungkin untuk yang muda-muda kadang nasi sama mie. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau penderita diabetes juga masih ada loh yang kayak gitu. Misal paginya itu kesenangannya itu makan singkong rebus dulu. Setelah itu makan makanan sajian masakan rumah, ada nasi, lauk, sayur. Nah, tapi bukan berarti kemarin gara-gara makan singkong sekarang jadi gula darahnya tinggi. Enggak secepat itu. Memang dari lama ya Rin. Jadi memang biasanya kalau yang penyakit diabetes itu kan degeneratif yang dia terasanya sakit diabetes tuh usia-usia di atas 40 tahun kayak gitu. Tapi ada juga pasien yang masih muda, makanya mungkin eranya tuh kesini tuh makin aduh kok muda-muda juga udah kena diabetes. Kita recall aja lagi apa sih kebiasaannya itu ya banyak macam dan yang pasti faktor utamanya makanan minuman yang manis tinggi kayak gitu. Jadi memang untuk penderita diabetes sekilas tuh yang 3J tadi, tapi untuk detailnya harus konsultasi gizi karena tiap kebiasaan di rumah itu yang menentukan jalan lancarnya ini kita ngejalanin penerapan diet diabetes ini gitu.
Prihatin juga ya, karena diabetes kan penyakit yang nggak bisa sembuh juga ya kalau udah Iya, terlanjur kan, nggak betul. sayang. Iya. Nah tadi karena sebenarnya tadi kan sampai ini ya Mbak ya, gula, karbo itu tetap penting gitu, garam tuh Sumber juga tetap energi. butuh gitu ya, lemak juga tetap butuh gitu. Nah sebenarnya berapa sih anjuran kita konsumsi gula, garam, lemak itu di untuk orang normal gitu, itu berapa? Oh, kalau gula, garam, lemak gitu ya. Untuk kita mudah hafalnya aja ya, kita Ya, singkat sama GGL gitu kan. Gula, GGL. garam, lemak. 4, 1, 5 kayak gitu. Nah, berarti gimana? Gulanya itu 4 sendok makan. 4 sendok makan itu tuh kira-kira sekitar 50 gram. Dalam sehari ya itu ya. Dalam sehari itu gula itu 4 sendok makan, 4 sendok makan itu sekitar 50 gram. Nah, lalu untuk garam nih, garam. Garam kan juga harus kita batasin ya. Itu cuma sehari itu normalnya idealnya itu 1 sendok teh. 1 sendok teh. Teh. Kecil ya, Iya, bekas sendok bisa. makan ya. Bukan sendok teh. Sendok teh. Sehari lah ya itu ya. Sehari. 1 sendok teh itu tuh sekitar 5 gram ya Mbak ya kalau 1 sendok teh itu. Terus kan lemak ya, lemak kan nggak cuma dari minyak ya, ada santan juga mengandung lemak kayak gitu. Nah, gula, garam, lemak, lemaknya tadi 4 sendok teh, 4 sendok, kok sendok makan, 4 sendok makan. 5 sendok makan ya? 5 sendok makan? Yang lemak. Yang lemak, lemak lemak 5. 5 sendok makan itu 67 graman. Kayak gitu. Jadi gula itu cuman 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, terus lemak itu adalah 5 sendok makan. Gitu. Normalnya ya. Sehari. Tapi kan sekarang kan banyak ya apa namanya makanan minuman yang ya hits kekinian zaman Iya. sekarang, kayak gitu kan Gulanya itu juga. wow. Betul. Kalau nggak Iya. baca kemasan kan nggak tahu Kalau berapa kita, gramnya kan. iya, kayak yang dijelasin Mbak Lisa tadi yang anak muda apa namanya ada yang Kena gula darah kena diabetes. diabetes kayak gitu pernah juga nge-recall tuh dia tuh suka minum minuman yang manis-manis dan berasa soalnya kalau nggak minum minuman manis dan berasa tuh kayak nggak minum gitu ada yang ngomong kayak gitu juga Kopi pernah. susu, senang kopi susu. Kayak gitu. Kopi susu pun kayaknya susunya kental manis ya, bukan susu biasa ya. Karena kental manis itu sebenarnya gula kan ya? Iya, bukan apa namanya susu kayak gitu. Tapi mungkin ada juga sih kadang yang ini ya Mimi susu. Oh iya, saya minum susu kok, sering minum susu. Susunya apa? Itu loh susu yang sasetan kayak gitu. Oh, susu kental manis. Iya, banyak juga yang gitu. Oh, itu bukan susu kayak gitu kan. Itu hanya pencampur aja kan kayak kita buat martabak yaitu dicampurin kental manis. Kayak gitu. Saya pemanis juga ya, ini Iya. kental manis itu. Bukan susu. Ada nggak Mbak jenis makanan yang kayak gitu, padahal itu sebenarnya aslinya gula gitu, selain susu kental manis? Ini aja minuman kemasan yang mungkin sekitar 200, intinya botol segini lah ya. Iya. Itu kalau misalnya kita baca, mungkin kalau gram-graman kita sampai nggak kebayang ya itu gulanya seberapa. Tapi kalau misalnya pada umumnya untuk entah itu jus buah atau kopi susu, intinya kalau satu botol kecil aja itu kurang lebih gulanya itu 5 sendok. Kita nggak terasa ya minum kopi susu tuh, enak aja satu botol. Tapi sebenarnya sama kayak kita menelan 5 sendok makan gula. Kalau kita ngebayangin makan satu aja kayaknya nggak bakal ketelan kan. Nah itu 5. Itu ya udah. Nah karena tidak tahunya, makanya peran ahli gizi itu penting banget untuk sosialisasi ke pasien. Tapi kan pasien pasti ada penunggu ya. Biasanya kita singgung juga. Biasanya pasien-pasien ini kok senangnya minum kopi susu, atau kadang ada yang kayak minuman jahe atau apa, bawa ndak kemasannya gitu, ntar kita baca bareng-bareng tuh ternyata kandungan pertamanya apa, gula, jadi kita minum gula bukan minum kopi kayak gitu. Oke. Kalau permen itu gimana? Memang full gula atau kan ada yang katanya permen kesehatan atau jelly. Anak kecil kan kalau makan permen yang itu ya, yang jelly itu nggak bisa sebungkus, harus bungkus yang gede. Itu sebenarnya gimana sih kalau permen itu sendiri? Tetap harus dilihat si kandungannya, jadi emang banyak macam merek, dan yang pasti kalau olahan yang berasa, mau itu permen, contoh kayak susu juga kan kita identiknya sehat ya, yogurt
Terus tadi permen yang untuk kesehatan. Kalau sudah namanya ada rasa buah, rasa bukan yang plain lagi, bukan yang kayak yogurt kan juga ada yang plain, ada yang rasa buah. Itu pasti sudah ada tambahan pemanis gitu. Nah, balik lagi namanya tambahan pemanis gitu kan, kita baca lagi berapa gramnya gitu. Tadi kan Mbak Erin udah bilang, oh kalau gula terus ada lemak sehari tuh, kalau gula tadi berapa? Gula 4 sendok itu sehari loh. Padahal kalau tadi kita minum 1 botol tadi, Udah nggak boleh minum lagi ya karena nah betul, udah menghabiskan Udah apa jatahnya jatahnya gitu dalam kan. sehari gitu. gitu. Oke. Oh ya, ngomongin soal gula. Jadi kalau di anak-anak SD atau orang tua itu kalangannya di gini, habis minum es itu batuk kayaknya pakainya sakarin. Ya, nah itu sebenarnya sakarin itu apa sih? Saya juga penasaran dari dulu dikatain kayak gitu, tapi saya nggak tahu. Ya itu sebenarnya apa kalau sakarin itu? Mau itu sakarin ataupun apapun, kita memang udah harus peduli ya baca komposisi harian. Jadi enggak kok nggak ada tulisan gulanya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau namanya dari pabrik itu namanya ada nama tambahan pemanis, tambahan pewarna. Iya. Itu mungkin kita nggak tahu namanya, tapi kalau misalnya ada kayak mungkin glukosa atau fruktosa atau itu namanya minuman berasa, mau itu awalnya susu tapi ada rasa buah nih pilihan biar nggak bosen, itu pasti gula, intinya ke gula gitu. Jadi kita ya mau nggak mau kurangilah rasa untuk pengen deh minum kemasan-kemasan daripada nanti tuanya kita amit-amit kena diabetes Ya gitu bener-bener. kan. Ya tadi ya Putih ya? makanan yang terasa manis tadi ya soalnya kuncinya ya. Kalau terasa manis pasti memang ada pemanisnya gitu. Gitu. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Jadi banyak banget yang bilang makanan di rumah sakit itu nggak enak. Pasti bilang gini. Modok tong rumah sakit, tapi biasalah makan rumah sakit mana sih yang enak gitu. Nah, kenapa sih ada statement masakan rumah sakit itu nggak enak? Atau karena bergizi jadi nggak enak? Atau gimana gitu? Mungkin bisa dijelasin gitu. Tadi ya tantangan ahli gizi. Di beberapa rumah sakit itu pasti ahli gizinya kan dia pengen menerapkan kandungan gizinya yang sesuai dengan rasa juga yang sesuai. Contohlah pasien hipertensi. Ya. Kalau yang tadi dibilang 1 hari itu 1 sendok teh, itu untuk yang normal ya. Nah, kalau dia udah hipertensi, itu dia ada pembatasan lagi. Nah, ada ahli gizi yang dia ngurangin rasa garam tadi yang berakibat rasa dari masakan itu kita hambar lah, bahasanya kayak gitu ya. Itu karena memang tuntutan ahli gizi untuk menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Tapi insya Allah di rumah sakit kita ini, rumah sakit Amal Sehat, kita kan udah pakai garam lososa ya. Jadi kayak untuk kadar natriumnya tuh 2 kali lipat lebih rendah loh. Jadi untuk rasa makanan itu sudah pasti rasanya lezat, terasa asinnya. Kalau misalnya masih nanti ada review makanan kayak gitu dari pasien, kita lihat lagi kondisi pasiennya ya. Misalnya kayak oh pasien ini mengalami mual muntah, nyium bau makanan aja udah langsung mual, pengen muntah. Itu kita perhatikan juga. Biasanya kita lihat dulu kondisi pasiennya. Tapi sejauh ini biasanya kenapa kok orang-orang senang keingatnya tuh makanan rumah sakit tuh pasti nggak ada rasanya. Itu mungkin lebih ke yang tadi, lihat dulu mungkin pasiennya ini harus pembatasan garam gitu. Tapi kalau misalnya garamnya ini kan kita ada pilihan lain, contohnya kayak tadi garam lososa tadi dengan rasa asin yang kita pengen, tapi kadar natriumnya dia rendah, jadi kita aman aja mau makan makanan enak. Kan ada juga ya yang kondisi pasien itu memang indera perasanya lidahnya tuh hambar. Jadi mau makanan seasin apapun bagi dia hambar gitu juga ada ya sebenarnya. Tapi yang disalahnya makanannya. Iya, kadang kan juga seperti itu ya. Jadi
memang ini ya tergantung sakitnya juga ya, nggak semua makanan rumah sakit tuh dibuat hambar juga kan enggak ya Mbak ya? Mm-mm. Gitu. Kalau buat pasien diabetes biasanya menunya dibuat kayak gimana Mbak? Masakannya pasti masakan Nusantara. Yang pasien biasa mungkin adalah siklusnya dia dapat apa namanya semur, bacem. Nah biasanya kalau untuk pasien diabetes kita tidak menggunakan menu itu, kita lebih ke bumbu kuning, menghindari penggunaan kecap, gula, intinya yang manis-manis tadi, lebih ke situ. Berarti dialihkan ke menu asin gitu ya? Betul, terus snacknya pun kita mengurangi yang dari tepung. Mungkin kalau yang pasien biasa masih kita dapat cake yang berbahan dasar tepung terigu. Nah, mungkin kalau dari yang untuk diabetes itu kita nggak ke situ. Mungkin kita ganti. Biasanya sama-sama pancake misal. Itu kalau yang DM itu kita pakai oat atau apa. Yang lainnya yang penting kita ngurangi lah gula yang dari tepung tadi. Jadi tetap ada alternatif gitu. Iya. Oke. Terus ini komen yang terakhir, komen bahwa kopi itu baik diminum saat sarapan. Itu emang baik atau gimana kalau berat ahli gizi? Kopi ini kita kalau kopi itu kan kandungannya yang bagus itu kan kafein, antioksidannya. Nah, dari beberapa penelitian itu memang kopi ini bagus minum di saat perut kosong. Kan ini stimulan ya. Jadi kayak kita jadi biasanya itu kalau atlet itu malah ada loh yang kayak sebelum tanding, sebelum latihan itu malah kopi dulu. Kopi dulu. Itu tuh karena memang dia menjaga performa. Tapi balik lagi ke masyarakat yang memang dia toleransinya tuh tidak kuat. Jadi biasanya kita kalau untuk ada yang nanya kopi, itu kita lihat dulu ada nggak dari 3 penyakit ini. Biasanya kita nanya ada nggak riwayat asam lambung itu dulu ya kan. Habis itu ada nggak gejala penyakit jantungnya kayak gitu. Nah terus apa namanya dari penyakit yang tadi itu kan potensi pasti dia toleransinya rendah. Nah, kalau misalnya tidak ada penyakit yang ini tadi, sebenarnya bagus pagi itu minum kopi dulu, tapi tanpa tambahan. Oh iya, Ya, tanpa gula. tambahan gula, creamer. Harus kental manis. Iya. Itu murni dari kafein yang ada di kopi ini, itu banyak manfaatnya, antioksidan juga, apalagi di era yang sekarang serba tahu-tahu dengar penyakit autoimun lah apalah kok imun nyerang dirinya sendiri itu kan kita mungkin apa sih bentuk kita untuk memperbaiki sel-sel itu supaya nggak jadi yang kayak tadi ya bentuknya kita cari antioksidan itu kan banyak banget ya contohnya kayak tadi yang sayur mayur apa salah satunya di kopi juga ada yang cuma tadi kita lihat dulu kondisinya. Kalau orang ini nggak ada yang 3 tadi itu ya aman-aman aja. Nah, tapi juga jangan sampai kopi ini menggantikan menu makanan sarapan. Nah, misal tadi pagi udah kopi. Nah, nanti dilanjut menu sarapannya apa tadi? Isi piringkunya harus yang komplit, berwarna-warni kayak gitu. Jadi bukan menggantikan sarapan ya, Betul, kopi, bukan tapi menggantikan sarapan. apa namanya? Menambah. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Untuk sesama karyawan rumah sakit yang selalu semangat ya kalau untuk berangkat kerja, semangat untuk bahagia juga ngejalanin hidup ini. Kita bahagia, semangat itu nggak cuma untuk kerja keras, tapi hargai tubuh kita juga dengan bersyukur, terus pilih makanan yang beragam tadi. Jadi mulai sekarang kita perhatikan isi piring kita itu udah minimal 3 warna. Itulah bentuk kita untuk mensyukuri tubuh ini yang udah menemani kita tiap hari. Oke, baik. Mantap sekali, tepuk tangan dulu. Closing statement. Oke, terima kasih Mbak Elisa, Mbak Erin yang sudah berkenan mengisi di podcast Asa. Nanti kalau mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan, boleh ya kita sesi 2 ya. Kita ke part 3 ya berarti ya, part 3 gitu. Oke, mungkin itu dari podcast Asa episode kali ini. Saya Gemintang selaku host. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.